Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami satu tim yang terdiri dari 5 anggota hendak mempresentasikan paper kami yang berjudul Kognitif Strategi Use dan Perbedaan Jenis Kelamin pada Siswa Sekolah Menengah Pertama. Untuk fenomena yang melatar belakangi riset kami adalah dari munculnya COVID-19 dan dampaknya terhadap pendidikan. Telah kita ketahui, pasca COVID-19 ini dinyatakan sebagai endemi dan ditetapkan new normal, kebiasaan baru gitu ya pasca pandemi COVID-19. Hal ini memberikan dampak terhadap kebijakan di lini pendidikan di Indonesia, khususnya untuk pendidikan sekolah menengah pertama gitu ya, yaitu dicanangkannya kebijakan untuk melakukan blended learning atau hybrid learning. Nah, hybrid learning ini maksudnya adalah pembelajaran dengan menggunakan dua pendekatan, yakni baik secara daring maupun secara luring, baik face to face maupun pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan atau memanfaatkan internet gitu ya, atau Wi-Fi kayak gitu. Sebenarnya pembelajaran hybrid learning ini memberikan dampak yang secara fleksibel ya, di mana si learner ini mempunyai akses free untuk mengatur waktu untuk belajar dimanapun ya, bisa bisa melakukan proses pembelajaran itu bisa berlangsung dimanapun. Kemudian selain itu juga bagi si learner ini juga bisa menentukan kecepatan untuk belajar gitu. Tapi, nah di sisi lain, fleksibilitas yang diakses oleh learner ini juga menjadi buah malakama ya bagi si learner, yaitu si learner ini sendiri bisa mengalami overwhelming gitu. Jadi acap kali ya waktu, tempat, dan kecepatan dalam mengakses materi pembelajaran itu berbenturan dengan beberapa aktivitas di rumah gitu, atau aktivitas-aktivitas yang lainnya, gitu. Nah, oleh karena itu, beberapa penelitian mengindikasikan bahwa ada pentingnya cognitive strategy use untuk sebagai apa ya, formasi atau sebagai resep gitu ya, supaya learner ini bisa menentukan gitu bagaimana information processing dari materi itu bisa sampai ke diri si learner itu sendiri gitu. Jadi dia bisa mensiasati gimana sih caranya supaya saya tetap bisa belajar di tengah kondisi yang fleksibel gitu, yang diadakan sebagai dampak dari pembelajaran hybrid kayak gitu. Nah, kognitif strategi sendiri di sini saya mengacu pada teorinya Pinterest ya, yang mengatakan bahwa uh, how student reported use of basic and complex strategies for the processing of information from text and lecturer. Jadi, kognitif strategi itu berkaitan berkaitan terhadap bagaimana learner itu menerapkan strategi-strategi yang dengan strategi itu si pembelajar itu bisa mencerna setiap materi yang disampaikan oleh guru, atau ketika membaca atau memperoleh materi diimbangi dari sources yang lainnya, seperti mungkin bisa mencari dari YouTube gitu, mungkin mencari dari um, Google gitu ya, dan lain sebagainya gitu, sehingga dia bisa memahami gitu ya materi yang disampaikan oleh guru, materi yang dia akses selama dia berada di bangku kelas itu. Nah, lebih lanjut, menurut Pinterest dan De Groot, kognitif strategi use yang terapkan oleh learner itu ada 3 macam. Yang pertama adalah rehearsal strategi. Rehearsal strategi ini lebih menitik beratkan pada bagaimana learner itu melakukan pengulangan kata demi kata, kalimat demi kalimat. Jadi ini seperti memorizing gitu ya, bagaimana learner itu menghafalkan gitu. Jadi diucapkan terus sehingga dia hafal gitu ya. Kemudian yang kedua adalah elaboration strategi, mengelaborasi. Maksudnya adalah learner ini memahami
materi yang disampaikan di kelas dikaitkan dengan bahasa dia. Sehingga elaboration strategi ini biasanya diterapkan dengan cara melakukan parafrasa seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah organizational strategi. Nah, organizational strategi itu biasanya bagaimana si learner itu mengkategorikan materi-materi yang telah dia peroleh gitu. Dan biasanya si learner ini membuat kayak outline kayak gitu, outline dari materi yang telah dia peroleh. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah terdapat perbedaan kognitif strategi use pada siswa perempuan dan siswa laki-laki pada sekolah menengah pertama. Adapun metode penelitian yang digunakan untuk meneliti ialah kita menggunakan penelitian kuantitatif, dan untuk memperoleh data kita menggunakan skala Motivated Strategy for Learning Questionnaire atau MSLQ yang telah dikembangkan oleh Pintri dan de Groot. Selanjutnya karena ini berupa kuesioner, maka penelitian ini juga termasuk dalam penelitian survei kalau kita menilik pada bukunya Cosby dan Bates kayak gitu. Nah, kognitif strategi sendiri merupakan subskala atau bagian subskala dari alat ukur MSLQ sendiri. Nah, kognitif strategius ini terdiri dari 13 item dengan 4 poin bentangan skala Likert. Adapun MSLQ ini ditemukan valid dan reliable dengan koefisien Coimbra alpha di atas 0,7. Adapun untuk partisipan sendiri dilakukan dengan cara incidental sampling tuh, sementara untuk analisis datanya kita menggunakan aplikasi Jamovi. Nah, untuk analisis data sendiri ada 4 step. Yang pertama adalah kita melakukan uji reliabilitas dan validitas data yang telah diperoleh. Kemudian yang kedua adalah melakukan uji normalitas data. Yang ketiga adalah melakukan uji deskriptif dan kuantitatif hubungan antar variabel. Yang terakhir adalah melakukan uji beda dengan menggunakan independent sample test. Untuk hasilnya di sini ditemukan signifikan ya. Ternyata perempuan itu lebih sering menggunakan kognitif strategi use dibandingkan dengan laki-laki gitu. Hasilnya signifikan karena p-value-nya itu di bawah 0,05 gitu. Nah, demikian hal ini mengindikasikan bahwa perempuan itu ternyata lebih sering dalam memorizing atau menghafalkan materi-materi pembelajaran, entah itu materi dari IPA, IPS, bahasa Indonesia, PPKN, atau matematika, dan lain sebagainya dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu, hal ini mengindikasikan bahwa perempuan itu juga lebih sering melakukan elaboration, sering melakukan merangkum materi yang telah disampaikan oleh guru di kelas gitu ya, dan sering melakukan parafrasa dari materi-materi yang telah disampaikan oleh guru di kelas. Yang terakhir adalah organizational strategi. Jadi perempuan itu ditemukan lebih sering melakukan outline atau pengkategorian materi-materi yang telah disampaikan oleh guru di kelas. Nah, temuan penelitian ini ternyata sejalan nih dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ali Fernini dan kawan-kawannya yang mengindikasikan bahwa dibandingkan dengan laki-laki, perempuan itu level kognitif strategiusnya itu lebih tinggi kayak gitu. Nah, di sisi lain ada sebuah penelitian yang mengindikasikan bahwa ternyata perempuan itu lebih cenderung menggunakan hipokampus kiri. Dan ternyata hipokampus kiri itu lebih cenderung pada kemampuan verbal gitu. Sementara laki-laki mereka lebih sering menggunakan pada hipokampus kiri. Oh, mohon maaf. Hipokampus kanan gitu. Oke, dengan demikian keterbatasan penelitian ini adalah penelitian ini ditujukan untuk siswa sekolah menengah pertama, dan kita meneliti menggunakan variabel kognitif strategius pada pembelajaran hybrid learning. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan partisipan penelitian gitu. Jadi untuk further research, mungkin bisa
kita bisa melihat gitu ya, atau membandingkan sesuai dengan perkembangan gitu ya, perkembangan kognisi antara siswa SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi tuh, gimana kita lihat kognitif strategi use-nya gitu. Dan mungkin kita bisa membagi kognitif strategi use itu kan terdiri dari 3 ya. Jadi kita bisa melihat tuh perbedaan dari ketiga kategorinya, dari yang rehearsal strategi, kemudian elaboration strategi, kemudian organizational strateginya gitu. Jadi kira-kira secara perinci itu laki-laki dan perempuan jika dibandingkan tuh mana sih yang lebih sering menggunakan strategi kognitif strategi use yang tipe rehearsal, tipe elaboration, dan tipe organizational gitu. Kemudian yang kedua adalah cognitive strategy use ini kan di penelitian ini dilakukan ketika pada masa pembelajaran secara hybrid. Mungkin perlahan demi perlahan itu kan COVID bisa ditanggulangi ya, Bu. Kita mulai bersahabat nih dengan COVID-19 gitu ya. Jadi nanti mungkin bisa dibandingkan ya antara penggunaan penerapan pembelajaran hybrid learning dengan yang traditional learning gitu ya. Jadi yang fully face to face. Ada perbedaan nggak sih ini kognitif strategi use-nya gitu. Kemudian penelitian ini hanya terbatas pada beberapa partisipan gitu ya. Mungkin ke depannya bisa ditambah lagi partisipannya. Sejalan dengan teman penelitian, maka penelitian ini memberikan dampak khususnya bagi psikolog pendidikan, psikolog sekolah, guru dan kepala sekolah, dan mungkin orang tua ya, untuk memperhatikan siswa laki-laki gitu ya. Jadi kita fokus nih, gimana nih caranya untuk meningkatkan penerapan kognitif strategi use pada siswa laki-laki yang meliputi, nah nanti mungkin di modulnya atau di rancangan program intervensi psikologinya ya, intervensi pendidikan atau intervensi psikologinya itu menitik beratkan pada rehearsal strategi, elaboration strategi, dan organizational strategi, sehingga si siswa itu lebih si siswa laki-laki dalam hal ini itu lebih sering menerapkan kognitif strategi use. Dengan demikian, karena dia tuh lebih tinggi, dia tuh lebih terbiasa nih menerapkan kognitif strategi use, maka akan berdampak pada performa akademik dari si siswa itu yang selanjutnya akan membawakan dampak positif terhadap kesuksesan akademik pada siswa laki-laki. Oke, terima kasih. Demikian pemaparan dari saya. Banyak salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.